sampai seorang pilot ini bisa terima schedule dan besok dia terbang sampai dia duduk di kokpit kayak gini loh, Cap. Itu urut-urutannya nih. Saya yakin banyak yang nggak tahu nih. Guys, kita lihat nih, guys. Yang harus kita prepare adalah hal-hal yang berhubungan dengan legal. Saya harus pertama cek saya punya license. 12 jam sebelum kita departure, kita sudah tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Sehingga mereka mengatakan 12 hours between the bottle and the throttle. This is the throttle. Gitu, guys. Ketika sekarang Captain sudah sampailah di vlog ya, di office-nya itu, tempat kru ya. Pertama kali kita lakukan adalah kita perlu sign in. Guys, ini penting. Apa tuh sign in tuh kan? Guys, besok ada snow setinggi sekian inci. So please make yourself available setengah jam sebelumnya. Karena pasti akan ada traffic jam. Jadi kita udah dikasih warning. Sehingga akan susah kita bilang, oh kita nggak tahu ada salju, traffic. Nggak bisa ngeles, guys. Kita melihat bahwa Bapak akan terbang dari A ke B, akan menggunakan pesawat dengan registrasi ABC. Lalu penerbangannya akan memakan waktu sekian jam. Kalau gimana kalau ada typhoon? Biasanya ke Jepang itu saya bisa 2 typhoon loh. Iya, kita harus lihat itu. Fungsi dispatcher pun penting dalam hal ini. Penting banget. Penting. Wah, apalagi kalau dapat bonus jet stream kan. Kalau bonusnya dari belakang, apa-apa. Kalau dari depan, wah itu bukan bonus ya. Jet stream itu bisa kecepatannya mencapai 200 km per jam. Anginnya guys 200 km guys, angin. Jadi kalau yang Avanza itu, dia bisa mundur. Avanza lari 150, udah paling kenceng kali. Itu mundur. Ada rules yang kita semua mengerti. Makin kita tinggi terbang, pembakaran fuelnya makin hemat. Krunya gimana, Cap? Kan krunya banyak tuh kalau 747. Iya. Krunya kadang-kadang kalau lagi untung, ada 17 wanita semua. Wah, guys, 17. Tapi makan itu nggak boleh sama. Kenapa nggak boleh sama? Karena apabila ada racun di dalam makanan itu, nggak dua-duanya keracunan. Sehingga kalau kita di atas, kalau ada ikan, bisa satu aja yang makan ikan. Dengan dua-duanya makan ikan. Walaupun seenak apapun. Atau kalau mau sama makanannya juga boleh, tapi kita tunggu 1,5 jam. Karena biasanya itu time yang di required. Terus kita timing ya, ada gejala nggak dia? Iya. Pasti gejala ada, Cap. Ngantuk kan. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya berada di FTD Simulator Boeing 737-800 Flybase Flight Academy, dan sekarang saya bersama Kapten Weby Matindas, seorang pilot senior dan juga beliau salah satu sesepuhnya di Flybase Academy. Dan kami akan ngobrol-ngobrol santai bagaimana seorang pilot menjalankan schedule sehari sebelum keberangkatan dari rumah hingga sampai duduk di kokpit. Selamat siang, Kapten Matindas. Selamat siang, Kapten Martius. Terima kasih ini kita diberikan kesempatan dari Flybase untuk tampil di channelnya Kapten. Oke, Cap, kita kemarin sudah PCR, Cap ya? Sudah. Oke, vaksin udah 2 kali juga, Cap? Vaksin 2 kali. Mantap, Cap. Izin boleh buka, Cap, kita? Supaya netizen bisa lihat ya? Baik. Oke, kita buka, Cap ya? Oke. Guys, sebelum podcast ini berlangsung terlebih dahulu, saya dari tim HMW Channel ingin mengucapkan terima kasih kepada Flybase yang telah memberikan, memfasilitasi podcast ini dapat berlangsung. Terima kasih Flybase. Cap, sebelum masuk ke pertanyaan nih Cap, saya mau tanya, Flybase itu apa sih Cap? Flybase Academy itu apa? Oke, baik. Flybase Flight Academy adalah sebuah institusi pendidikan yang memberikan pelatihan atau training dari orang-orang awam agar supaya bisa sampai menjadi seorang penerbang. Sesuai dengan kebutuhan
atau / kemampuan. Kebutuhan itu apa sih? Ada orang yang butuhnya hanya untuk senang-senang terbangnya, bukan untuk cari kerja. Katakanlah kalau ada yang kenal bintang film seperti John Travolta atau Harrison Ford, mereka adalah orang-orang yang uangnya banyak dan kepengen punya pesawat dan kepengen menerbangkan sendiri. Nah, itu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak sekaya mereka, tapi ingin terbang dan punya private pilots. Karena dunia aviasi ini adalah dunia yang begitu syarat dengan peraturan dan sertifikasi, maka kami di Flybase Flight Academy menyediakan berbagai macam tingkatan pelatihan penerbang. Kira-kira begitu. Wih, mantap. Ntar saya boleh tanya-tanya lagi, Kep, ya? Boleh. Kalau nggak habis nih, ntar nerangin Flybase doang nih. Season berikutnya, Kep, ya? Kita tanya lagi, Kep, ya? Waduh, biar ntar netizen tahu apa tuh Flybase di dalamnya begitu banyak loh. Ini baru satu simulatornya loh, guys. Oke. Kep, langsung aja ke pertanyaan. Kalau Captain misalnya nih, apa yang dilakukan kalau kita terima schedule terbang? Biar netizen tahu tuh gimana itu sampai seorang pilot ini bisa terima schedule dan besok dia terbang sampai dia duduk di kokpit kayak gini loh, Cap. Itu urut-urutannya nih. Saya yakin banyak yang nggak tahu nih. Guys, kita lihat nih, guys. Kapten senior, ya nggak? Ya, saya termasuk orang yang kebetulan bisa menikmati penerbangan dari yang sangat Jurassic. Zaman dulu, saya mulai terbang tahun 73, sampai terakhir pensiun pada tahun 2019. Jadi perkembangan teknologi itu step-stepnya saya ikuti. Tetapi inti dari preparation itu sama. Jadi pernah ada yang mengatakan bahwa if you fail to plan, itu sama saja dengan you plan to fail. Jadi plan itu startnya dia dari rumah. Makanya saya paling benci kalau saya di tempat schedule standby. Karena kalau saya standby, saya harus prepare for everything. Saya nggak tahu mau kemana, ya kan? Apalagi kalau di airline yang besar. Karena bisa saja kita keluar negeri untuk schedule 15 hari, bisa juga cuman ke Bali 1 hari pulang pergi. Nah, itu preparation-nya berbeda. Tapi belum pernah kan? Baru standby kan, belum pernah yang dirumahkan kan, guys? Sekarang ada yang dirumahkan loh, Cap. Untuk waktu yang lama ya. Waktu yang lama. Waduh, belum masuk ke season itu, guys. Baik, kita kembali ke preparation. Jadi, saya kasih contoh misalnya, kita berada di bulan Januari. Kita dapat schedule harus ke Tokyo, Narita. Maka yang harus saya pikirkan, wah, di sananya berapa hari saya? Kalau di sananya saya cuma 1 hari, mungkin saya nggak perlu terlalu banyak mempersiapkan. Karena tinggal di hotel pun sebenarnya cukup, sudah mencukupi. Akan tetapi, for the same token ke Narita, tapi di sananya 3 hari katakanlah. Kan masa kita 3 hari di hotel terus. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan jaket yang cukup, dengan sepatu yang benar, dengan long john, dan lain-lain. Kalau saya senang makanan-makanan Indonesia untuk dibawa, tentunya harus saya pikirkan juga sambal misalnya. Karena kalau kita bawa sambal yang segede ini, ya pasti di security udah ditahan, nggak boleh masuk. Semua yang lebih dari 100 mili kan nggak boleh lewat. Kalau nggak jualan tuh, Cap, ya? Jualan. Jadi bawanya sase, kecap. Ini mau bikin apa nih? Ini buat yang kehidupan. Yang gitu ya, bawanya dikit-dikit aja gitu. Akan tetapi, di luar itu yang harus kita prepare adalah hal-hal yang berhubungan dengan legal. Saya harus pertama cek saya punya license. License saya mencukupi nggak? Karena aviation industry adalah sebuah industri yang sangat syarat akan peraturan. Sehingga semuanya diatur. Kapan kita boleh terbang, kapan kita tidak boleh terbang, berapa banyak jam istirahat yang dibutuhkan, berapa banyak landing yang harus sudah dilakukan dalam 90 hari terakhir, dan lain-lain. Sehingga saya harus make sure bahwa saya secara legal masuk semuanya. Itu satu.
Kedua, kalau saya ke luar negeri, saya harus bawa paspor dong. Ya. Saya harus cek paspor saya masih valid apa enggak. Kalau saya ke tempat yang membutuhkan visa seperti ke Amerika Serikat, harus membutuhkan crew visa, maka saya harus make sure crew visa saya masih valid. Karena kalau enggak, saya nggak bisa masuk. Dan boleh saya ngomong ini, boleh. guys. Ngomongnya jauh banget Cap ya. Itu netizen ya, bisa tadi Amerika ke Narita. Ini dulu terbangnya apa nih? Belum tahu nih. Terbangnya apa nih? Terbangnya apa Cap dulu Cap? Saya terakhir terbang di Boeing 747-400. Wah, ternyata pantesan jauh-jauh tadi ngomongnya. Oke, silakan Iya. dikontinue tadi visa Amerika tadi. Baik, saya kasih contoh visa Amerika. Kalau kita masuk ke sana, lalu dari Indonesianya mereka nggak pusing. Karena sebagai kru hanya dilihat, oke, you ada di General Declaration, you can go. Masuk di Amerika, kalau kru visanya nggak berlaku, nggak boleh masuk. Rentetannya ini yang sangat berat. Karena tiba-tiba airline-nya ini kena denda. Kitanya kena denda. Lalu karena ini multi-city trip, si airline harus kirim orang dari base Waduh. ke tempat tersebut. Nah itu kan Buset. harus pakai airline lain karena harus ada waktu di mana dia istirahat, harus dia cukup cukup tidur dan lain-lain. Complicated. Sehingga memang kembali seperti tadi. Kalau kita di preparation sudah kita siapkan, hal-hal ini tidak akan terjadi. Terus udah siap-siap tuh koper tadi, dokumen guys udah disiap-siapin, dilihat, dicek sendiri tuh ya? Iya. Enggak? Kadang-kadang udah prepare baju, pakaian udah koper, udah semua, udah 2 koper, bisa 3 koper, 2 koper ya gitu ya. Oke. Habis itu mau istirahat kan gimana? Makan dan minum ada pantangan, ada Iya. pengaruhnya nggak ya? Itu yang sangat berat, terutama bagi orang-orang yang menikmati Chivas Regal atau Merlot. Kayak saudara-saudara kita yang di luar ya. Ya, begitu. Kita juga kadang-kadang teguk dua teguk ya kan. 2 teguk gitu Iya. ya. Nah, itu tapi ada regulasinya ya Cap? Ada diatur bahwa kita maksimum adalah 12 jam sebelum kita departure, kita sudah tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Sehingga mereka mengatakan 12 hours between the bottle and the throttle. This is the throttle. Ini guys, 12 jam guys. Iya. Ada ya aturannya gitu ya. Semua diatur. Sehingga kalau kita lagi di rumah, yang paling susah ini, ada undangan, kita mau pesta, kita selalu harus consider, besok saya take off jam berapa ya? Jam 9, oh berarti terakhir saya boleh minum jam 9 malam. Karena jam 9 pagi saya udah berangkat. Seperti itulah. Atau ya jangan minum sama sekali. Betul. Ya. Nah, setelah itu kita consider tidur kita. Apakah kita untuk yang dekat-dekat nggak akan masalah lah, ya. Misalnya ke Bali, balik, kita masih dalam waktu yang kita biasa lah. Akan tetapi apabila kita terbang malam, ya, seperti di banyak airlines, misalnya kita ke Narita tadi, contoh, kita berangkatnya saja udah jam 10 malam, ya kan? Berarti kita akan crossing midnight, sehingga tidur pun harus diatur. Kita nggak boleh kurang tidur, atau nggak boleh terlalu banyak tidur. Kalau terlalu banyak tidur, nanti giliran kita harus tidur, malah nggak bisa untuk istirahat. Banyak yang teman yang masalah begitu. Iya. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari preparation sebelum kita berangkat ke airport. Dijemput ya kan? Iya. Nah, ketika sekarang Captain sudah sampailah di flop ya, di office-nya itu, tempat kru ya, tempat ketemu kru itu. Apa dulu Cap yang Captain lakukan itu? Itu apa mau cari-cari warung apa gimana? Iya. Itu memang kita kembali lagi berpikir secara profesional bahwa yang pertama kali kita lakukan adalah kita perlu sign in. Ini guys, ini penting guys. Ya. Apa tuh sign in tuh kan? Sign in ini diperlukan apabila nantinya terjadi insiden atau apapun sehingga airline ini diperiksa. Salah satu yang langsung dilihat adalah krunya. Kapan dia melapor dirinya? Apakah dia tergesa-gesa? Apakah dia punya waktu yang cukup? Yeah. Nah, kalau tergesa-gesa sehingga mestinya dia reporting time katakanlah 1,5 jam, tapi dia 30 menit sebelumnya,
itu bisa diprediksi akan terjadi banyak hal yang dia skip. Pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dia lakukan, dia skip. Kalau sampai terjadi. Kalau nggak terjadi, mungkin nggak ketahuan. Ya. Tapi kita membiasakan bahwa kita, kalau estimasi 2 jam sebelumnya, kita harus tiba di office. Nah, kita akan bikin bahwa mengatur diri sendiri, kalau bisa 2,5 jam sebelumnya, kita udah tiba di flight operation. Tapi saya yakin kan kalau yang orang yang absennya send in-nya itu dia datangnya suka telat, itu pasti dipanggil loh, Cap. Iya, betul. Itu pasti dipanggil itu, Cap ya. Itu ada pasti oleh chief pilotnya kan ada catatannya. Ada catatannya gitu ya. Sistem-sistem crew management system sekarang yang software-software yang canggih, baik yang dipakai di dalam negeri maupun luar negeri, itu mempunyai fasilitas itu. Jadi kalau kita terlambat, sekali mungkin hanya ditelepon, 2 kali suruh menghadap di office, 3 kali mungkin kita di grounded sebentar lah, dicentil dikit. harus itu. Karena safety. Safety, ya betul. Saya pernah kebetulan bekerja di luar Indonesia, di mana musimnya ada 4. Sehingga kalau ada musim dingin, di mana diperkirakan akan ada salju di pagi hari, dari semalam sebelumnya kami sudah diberitahukan melalui fasilitas information system yang ada bahwa guys, besok ada snow setinggi sekian inci, so please make yourself available setengah jam sebelumnya, karena pasti akan ada traffic jam. Jadi kita udah dikasih warning, sehingga akan susah kita bilang, oh kita nggak tahu ada salju, traffic. Nggak bisa ngeles, Oke, Cap. Nah, sudah masuk, udah sign in, Cap. Apalagi yang dicari, Cap? Apalagi nih pilot nih? Udah sign in, apalagi? Itu macam-macam. Setelah ada yang cek krunya dulu. Berapa yang sudah datang? Oh, kita datang, ada officer yang nunggu kita ya. Kita flightnya apa gitu ya, Cap ya. Ya, terus ada baru dikasih lihat gitu ya. Ya. Kita melihat bahwa Bapak akan terbang dari A ke B. Contoh lah, kita dari Jakarta ke Narita akan menggunakan pesawat dengan registrasi ABC katakanlah. Dan sementara kelah atau komplain yang ada mengenai pesawat ini di sejarahnya dikasih tahu, lalu penerbangannya akan memakan waktu sekian jam, bensin yang kita minta sementara adalah seperti ini. Nah, konsiderasi pilot yang pertama adalah ingin melihat bahwa semua keperluan untuk overfly itu lengkap. Jadi kalau kita terbang ke Jepang, katakanlah kita kan akan overfly Singapura mungkin, Malaysia, Vietnam, Taiwan atau Hong Kong, China sebelum sampai ke sana. Sehingga overfly itu adalah aturan yang dicapai bersama melalui International Civil Aviation Organization. Diatur bahwa untuk bisa terbang ya harus ada izin. Nah, itu nanti harus bayar tergantung dari beratnya pesawat. Flight permit ya? Ya, flight permit. Biasanya kita minta kepada dispatcher catatan overflight permit. Dikasih lah, biasanya dikasih lihat ya. Dari ngobrol-ngobrol sama Captain Marcus juga saya dengar bahwa pernah lah ya waktu itu mengalami sendiri dari Jepang atau dari Incheon ke Indonesia ya. Yang belum nggak dikasih masuk ya? Nggak boleh masuk ya. Masuk ke Filipina. Betul. Ya pernah ngalamin ini. Ada airline Indonesia juga pernah dalam perjalanan ke Shanghai harus turun di Hong Kong karena nggak punya overflight permit. Ya. Nah, kita mencegah itu terjadi karena itu merugikan penumpang dan itu merugikan juga tentunya airline tersebut. Ini guys, ini lagi cek dokumen sampai begitunya cek. Nah, kalau gimana kalau ada typhoon? Nah, biasanya ke Jepang itu saya bisa 2 typhoon loh ketemu. Iya, kita harus lihat itu. Dan ternyata memasuki cuaca-cuaca yang harus kita hindari. Jadi, at the end of the day, yang akan masuk ke weather yang jelek adalah kita. Adalah the pilots dalam hal ini. Dan dia nggak mau dong. Sehingga dia akan memilih rute yang lebih favorable. Untuk itu, kalau sampai terjadi perubahan terhadap rute yang sudah ada, maka dispatcher harus kontak lagi ke air traffic controller bahwa terjadi perubahan rute sehingga didaftarkan lagi. Dan itu
kalau sampai rute itu rame, akan terjadi perubahan-perubahan yang bisa mengakibatkan keterlambatan. Jadi fungsi dispatcher pun penting dalam hal ini. Penting banget. Penting. Yang berikutnya kita lihat adalah cuaca di alternate point kita. Jadi dalam penerbangan itu, kita misalnya dari A ke B, kita selalu mempersiapkan bensin untuk dari B ke C apabila di B-nya itu jelek. Jadi kita harus selalu make sure C-nya ini bisa kita pilih. Katakanlah kita mau ke Narita. A-nya Jakarta, B-nya Narita. C-nya bisa jadi Seoul di Incheon, bisa jadi Shanghai, bisa jadi Beijing. Tergantung cuaca mana yang paling favorable dan tidak akan berubah. Karena kalau sampai terjadi apa-apa di Narita, katakanlah airportnya tutup karena satu dan lain hal, semua orang harus ke alternate. Nah, alternate ini bisa berebut. Kalau bensinnya nggak cukup, bagaimana? Iya kan? Ribet gitu. Ribet, kompleksitasnya. Bener-bener guys, bener ribet. Kalau terbang ke luar negeri, negara orang ya. Iya, betul. Nah, ada was-wasnya gitu ya kalau di negara orang. Kalau negara sendiri kayaknya enak ya. Iya, bisa minta tolong sama Om ya. Oh, sama Om ya. Betul guys. Aduh. Nah, poin berikut yang kita periksa setelah kita cek cuaca, kita menentukan fuel. Tapi nggak sesimpel itu juga fuel, karena katakanlah ini favorite routes, cukup jauh. Sebutlah kita dari Singapura mau ke Amsterdam, tanpa berhenti, jadi non-stop Singapura Amsterdam. Fuelnya, kapasitas tankinya itu terbatas, nggak bisa kita seenak-enaknya. Pada saat itu kargo lagi penuh-penuhnya, penumpang mau Christmas penuh juga, katakanlah. Sehingga it's a balance antara fuel, pemilihan tadi, stasiun alternate, cuaca, kompleksitas ini akhirnya harus di-decide oleh seorang captain. Dia yang menentukan, oke, kalau begitu saya ke Amsterdam, fuelnya sekian, cukup safe, tidak akan jeopardize the flight, tetapi juga nggak foya-foya. Sehingga kargonya nggak usah diturunin. Wah, apalagi kalau dapat bonus jet stream kan. Wah. Kalau bonusnya dari belakang, itu apa-apa. Kalau dari depan, wah itu bukan bonus ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang netizen ya, yang lagi lihat, saya kasih contoh. Kalau kita dari New York ke Amsterdam, itu mungkin cuma 5 jam. Tetapi kalau dari Amsterdam ke New York bisa 7 jam. Kenapa? Itu tadi yang Captain Marcus katakan. Jet stream itu bisa kecepatannya mencapai 200 km per jam. Anginnya guys 200 km guys. Angin. Jadi kalau yang Avanza itu, dia bisa mundur. Avanza lari 150, udah paling kencang kali. Itu mundur. Ya, mundur. Kencang sekali anginnya. Ya, saya pernah juga ngalamin gitu. Lama banget gitu. Iya, betul. Nah, hal lain yang perlu kita pertimbangkan, Cap, adalah mengenai berapa banyak penerbangan dari competitors kita yang menuju destination yang mirip. Singkatnya begini, kalau saya dari Singapura, katakanlah, ingin ke Amsterdam, barangkali ada British Airways dari Singapura ingin ke London. Ada KLM ingin ke Amsterdam juga. Ada, sebutlah, Alitalia ingin ke Roma. Tetapi awalnya berangkat dari Singapura itu hampir bersamaan. Waduh, cilaka ini guys. Pernah kena saya juga nih. Jadi ada rules yang kita semua mengerti. Makin kita tinggi terbang, pembakaran fuelnya makin hemat. Tetapi kalau kita berat, kita nggak bisa langsung tinggi karena ada masalah dengan keselamatan penerbangan. Jadi fuelnya atau bensinnya harus dibakar dulu, baru kita bisa naik lagi. Nah, bayangin kalau ada 5, 6, 7 airline berangkat yang kira-kira hampir sama. Nah, itu nanti pada saat kita pushback, kalau kita telat sedikit, kita bisa ke bagian level yang sangat rendah, akhirnya bakar fuelnya bisa 20% lebih. Ini yang harus kita pikirkan di dalam permintaan fuel juga. Jadi itu tadi a balance of. Ini masih di office nih ceritanya ya. Masih di office. Belum ke pesawat nih guys, udah ngitung itu dulu.
Nah, itu tadi udah mengenai pesawat ya. Udah pesawat, tadi pesawatnya dilihat, story-nya tadi dilihat, ada sudah ada masalah atau tidak. Ya. Krunya gimana, Cap? Kan krunya banyak tuh kalau 747. Ya, Oh. krunya kadang-kadang kalau lagi untung, ini ada 17 wanita semua. Wah, guys, 17. Tapi saya pernah di airline yang lain. Saya belum pernah tuh. Saya pernah di airline yang lain juga di Indonesia yang menggunakan 25, 747 juga. 25. Oh, enggak. Krunya cuma 14. Oh, 14. Kan terbangnya Saya cuma kira- ke Medan. Oh, gitu. Pramugaranya 3. Pramugara gitu. Sisanya pramugara. Pramugara. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa Gitu juga. aja. Cuman ya, briefingnya bisa cepat kalau itu. Briefingnya udah cepat ya. Oh gitu ya. Saya nggak pernah. Mau pramugara pun saya briefingnya lama, guys. Bercanda gitu. Gitu. Joking. Joking. Oke, jadi kita harus brief krunya. Kalau penerbangannya ke luar negeri, seperti tadi kita bicarakan, secara fisik kita harus cek bahwa setiap kru itu punya paspor. Kalau kita ke destination yang membutuhkan visa, dia harus punya visa. Mana kamu punya paspor, mana kamu punya license. Dan saya periksa validity-nya. Rese sih kedengarannya, wah, kapten rese nih, gini diperiksa. Tapi kalau sampai terjadi surveillance di negara lain, rem check, ketahuan kita punya dokumen nggak berlaku, cemar, bukan cuma kita, kaptennya pertama cemar, kena denda, krunya ditahan, nggak boleh pulang, airline-nya kena denda, flight berikutnya bermasalah. Ya, jadi Waduh. Itu kalau bahasa Jermannya riweuh, guys. riweuh pisan ya betul. Riweuh pisan. Waduh. Pernah pernah terjadi kayak Iya, gitu ya? pernah. Saya pernah ada FO kita terbang ke Honolulu. Terbang ke Honolulu pakai DC-10, berangkat dari Jakarta normal, setibanya di sana oleh imigrasi setempat nggak diterima karena you punya visa untuk kru sudah expired, nggak ada yang cek. Akhirnya harus dikirim dari Jakarta kru yang baru, naik airline yang lain karena Garudanya sendiri masih lama baru berangkat 3 hari kemudian. Waduh, Ribet. Bayar berapa, denda berapa, ya kan? Orangnya harus dipulangkan. Masalah. Hanya gara-gara males periksa dokumen. Nah, setelah itu kita kru di briefing semua. Di briefingnya di flop itu ya kan? Di FLOPS, di flight operation. Kita kasih tahu guys, 1,5 jam setelah airborne nanti kita expect ada turbulence. Not so hard, tapi saya akan pasang seat beltnya. Kalau kamu harus duduk, saya akan cycle dia 2 kali. Sehingga kamu tahu ini agak keras lah. Berhenti surfing. Stow all your trolleys and everything, dan pay attention. Seperti itu. Dia tuh kadang-kadang mereka butuh kan, yang kapan mau tihnya itu kan gitu. Iya. Jadi dia pengen nanya ke kita jam berapa tuh yang nggak boleh ngasih Yang panas-panas. Ya, panas-panas minuman itu. Nah itu kita kira-kira kita kasih tahu tuh. Dia happy loh kalau dikasih tahu itu ya. Iya, saya biasanya begitu. Biasanya gitu ya. Saya ingatkan kembali. Lalu tapi saya beritahukan juga, bisa saja yang kita tidak prediksikan terjadi. Kalau itu sampai, saya akan kasih dia ringnya double. Jadi mereka udah mengerti lah dalam briefingnya. Dan itu bisa juga kita saling tukar pendapat, mulai kenal, sehingga kadang-kadang ada airline tertentu yang membatasi masuknya cabin crew ke cockpit. Karena at any time, ya, kalau cabin crew masuk ke cockpit, ada possibility penumpang jahat bisa ikut masuk. Oleh karena itu mereka meminimize, saya nggak usah sebut airlines-nya, tapi airlines tersebut biasanya briefing tentang makan pun itu sudah dari bawah. Captain, kamu mau makan jam berapa? Dan kita harus kasih tahu. Saya akan makan pada setelah saya melakukan public address announcement. Dia udah tahu. Dia udah siapkan kira-kira begitu climbing,
Sampai cruise mungkin itu makan 25-30 menit, jadi dia mulai memanaskan makanannya kira-kira 25 menit sebelumnya. Sehingga pada saat cruise, kita selesai public address announcement, ting tong, dia datang bawa makanan. Nah, tadi ngomong makanan nih guys, mau tanya nih, makanannya kenapa dibedain? Karena bar, apa karena apa Cap? Ya, Gitu. itu very good question, Cap. Ya pasti netizen juga, makanannya sama nggak? Nggak sama. Pasti kapten lebih enak. Biasanya begitu. Oh, ya, gitu. Tapi nggak selalu. Nggak selalu, karena kapten minta yang kepo loh. Kalau saya suka tawarkan ke yang lebih muda, wah, karena dia lebih bijak ini. dia lebih bervariasi, Iya. ya kan? Dia lebih banyak keinginan. Kita pada umur-umur tertentu udah Iya. sama makan hanya soal keharusan aja, ya saja lapar lah. Tetapi makan itu nggak boleh sama. Kenapa nggak boleh sama? Karena apabila ada racun di dalam makanan itu, nggak dua-duanya keracunan, hanya satu. Ya kalau apes sih bisa aja ya. Tetapi makanan yang sering beracun itu ikan biasanya. Sehingga kalau kita di atas, kalau ada ikan, kalau bisa satu aja yang makan ikan. Jangan dua-duanya makan ikan. Walaupun seenak apapun. Atau kalau mau sama makanannya juga boleh, tapi kita tunggu 1,5 jam. Oh, Karena biasanya boleh, itu time yang di required. Terus kita timing ya, ada gejala nggak dia? Iya. Pasti Masih sehat. gejala ada kayak ngantuk kan. Kalau dia masih sehat, ya oke. Dia udah ngantuk pasti. Saya lihat juga ternyata guys, bukannya yang punya penumpang yang diambil, dia ada khusus ya gitu ya. Ada khusus ya. Khusus buat kru khusus ya gitu ya. Iya. Yang buat kokpit tuh khusus lah gitu ya. Saya pernah lihat itu. Betul. Dan biasanya tidak seenak yang buat penumpang. Begitu ya? Biasanya iya bener. Kalau enggak ya orang. Kapan kerjanya kalau enggak makan terus. Iya. Tapi juga jangan heran di airline tertentu buat bercerita saja. Katakanlah penerbangan 2 jam. Kita nggak ketemu sama cabin crew-nya. The entire flight nggak ketemu. Cuman waktu penumpang belum boarding, dia datang, "Captain, this is your plastic." Isinya minuman yang 1,5 liter, dua, ada Coca-Cola 1, ada kacang. Udah. That's it. Habis itu dia sibuk ya. Have a good flight. Terus dia ke belakang udah nggak. Sibuk. Kalau kita panggil dia marah. Iya, kasihan ya. Iya kan? Kerjanya Ya, waduh itu. karena ya muter-muter. bukan main. Iya. Nah, kita makannya nanti setelah tiba di stasiun B, Iya. relax, baru kita makan di ground seperti itu. Jadi ya macam-macam lah. Iya. Oke, Captain. Captain Martinez, terima kasih ya, Cap ya. Sama-sama, informasinya. Captain. Guys, sekian dulu podcast hari ini. Segera kita akan lanjutkan di episode kedua. Terima kasih atas perhatian. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Flybase yang telah memfasilitasi podcast ini. Mantap. Tos dulu. Oke. Terima kasih. Sama-sama ya. Ini bisa nggak lampunya bisa mau diterangin kayak gimana? Kayak Christmas light bisa Iya, nggak? kita bisa nge- Oh, itu Christmas cek trees. juga ya? Itu kita cek. Oh, Bahwa semua lampu berfungsi. Jadi kita tes ke atas, kita Oh. tes. Yang harus bunyi dia bunyi, yang Wih. harus nyala dia menyala. Dikeluarkan bagasinya karena nggak boleh ada pesawat berangkat, ada bagasinya nggak ada orangnya. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam bagasi. Iya, bisa dulu kejadian bom itu ya. Iya, Iya, bisa. orang taruh bom, penumpangnya batal. Iya. Kan itu ada sejarahnya ya. Kita udah berusaha semua, kita angkat mikrofon, bilang ke air traffic controller, oke, airline ABC, kita ready untuk pushback. Air traffic controller bilang, oke, you are number 7 in sequence. Expect delay 40 menit. Mau bilang apa? Semua penumpang udah on board. Ya mau nggak mau kita angkat, announce lagi. Ladies and gentlemen, this is your captain. I'm very sorry to let you know. Wih, suaranya lu guys, lihat. Wih, keren banget. Ya kan? Due to siapa saja. Ya, padahal kalau kita lihat ya, tim kita ini dari dia terima penumpang, check-in, dia udah datang pagi-pagi atau sudah siap mereka semua ya. Dari orang ground-ground itu semua sampai dari teknik, porter, semua sudah ready. Tapi bisa aja delay. Tetap. Iya kan? Dan bukan salah mereka.
Mereka sudah melakukan tugasnya dengan sangat benar, tapi karena demand untuk berangkat ke tujuan yang sama begitu besar dan Untuk safety, keamanan. untuk safety, udara yang di atas juga jalurnya yang disebut sebagai airways itu terbatas, ya mau nggak mau Terjadi ya. ya terjadi. Better late tapi safe. Ya.